Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, untuk pertama-tama alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk belajar bareng membahas tentang keislaman. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan sedikit atau membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim yang menjadikan hubungan dengan Allah dan sesama manusia secara harmonis. Al-Quran sebagai petunjuk hidup selalu menekankan pentingnya akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Presentasi ini akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah dan anjuran untuk memiliki akhlak terpuji sebagai pedoman agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh khidmat dan kesadaran. Nah, akhlak dalam beriman dan bertakwa. Pertama, keimanan dan ketakwaan. Di dalam surat Al-Baqarah menegaskan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan takwa adalah akhlak mulia yang membimbing hidup kita. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 2. Akhlak mengikuti iman. Artinya iman yang benar terwujud dalam akhlak mulia yang konsisten seperti sabar, jujur, dan tanggung jawab. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang ketiga, penerapan takwa. Takwa bukan sekedar rasa takut, tapi pengabdian hati dan tingkah laku yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Nah, selanjutnya itu sikap sabar dan pemaaf. Sabar dalam Al-Quran, Allah memerintahkan sabar sebagai bentuk akhlak terpuji. Nah, dalam surat Al-Asr, di mana sabar menjadi kunci keberhasilan dan keselamatan umat. Pemaaf dan bijak. Yang kedua itu pemaaf dan bijaksana. Surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan orang beriman yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain akan mendapat balasan dari Allah. Artinya balasannya itu balasan yang baik, yang luar biasa kenikmatannya. Nah, yang selanjutnya itu kejujuran dan amanah. Kejujuran dalam Al-Quran menempatkan kejujuran sebagai pilar akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi karena kebenaran adalah landasan kepercayaan. Yang kedua, amanah sebagai kewajiban. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 memerintahkan melaksanakan amanah dan keadilan dalam segala urusan sebagai refleksi refleksi akhlak terpuji. Nah, berbuat baik dan menolong kepada sesama adalah suatu perintah Allah yang mana perintah berbuat baik ini Allah memerintahkan kepada kedua orang tua, tetangga, anak yatim, dan kaum duafa atau kepada orang-orang yang sudah lansia sebagai akhlak penting di dalam surat An-Nisa. Yang kedua itu menolong dengan ikhlas. Membantu sesama tanpa pamrih akan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari sifat sombong. Hindari sifat jelek
dengki, dusta, dan sombong. Ini sudah jelas ya. Jadi dengki, dusta, dan sombong itu sifat-sifat yang jelek. Allah melarang sikap dengki karena ia merusak hati dan hubungan sosial, seperti dijelaskan dalam surat Al-Falaq. Nah, dusta atau berbohong itu menjauhkan diri dari rahmat Allah, sedangkan kejujuran adalah tercermin akhlak yang mulia. Nah, sifat sombong menutup pintu rahmat dan merupakan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap hamba Allah. Nah, akhlak terpuji dalam komunikasi. Komunikasi. Ucapan yang baik, Muslim diperintahkan berbicara dengan kalimat yang baik dan benar sesuai surat Al-Isra. Nah, menjaga lisan, menghindari kata-kata kasar, fitnah, dan gibah untuk menjaga kehormatan sesama. Memberikan nasihat dengan hikmah. Memberikan nasihat secara lembut dan penuh kebijaksanaan agar diterima dengan lapang dada. Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila salah ya. Nah, yang selanjutnya itu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh akhlak terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah adalah teladan utama dalam akhlak terpuji, penuh kasih, sayang, sabar, dan jujur. Mengikuti sunnah dengan meneladani Rasul, kita memperkuat iman dan memperbaiki hubungan sosial. Nah, dalam implementasinya atau praktik dalam kehidupannya, itu praktikkan akhlak mulia dalam keluarga, dalam ruang lingkup kecil dulu di dalam keluarga. Nah, yang kedua itu di masyarakat dan lingkungan kerja. Jadi secara luas. Nah, manfaat akhlak terpuji bagi kehidupan yang pertama keharmonisan sosial. Akhlak mulia mempererat hubungan antar sesama, menciptakan kedamaian dan kemuliaan. Yang kedua, kedekatan dengan Allah, menjadikan hidup penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak terpuji, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, diberkahi Allah dan dicintai oleh masyarakat sekitar. Bahkan bukan hanya masyarakat sekitar, tetapi di eh, orang-orang di sekitar kita. Langkah mengamalkan akhlak terpuji. Yang pertama itu mulai dari hati, perbaiki niat dan keimanan sebagai dasar akhlak mulia. Yang kedua, belajar dari Al-Quran dan hadis. Rutin membaca dan memahami ayat serta sunnah terkait akhlak. Nah, yang ketiga, praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menerangkan akhlak terpuji dalam setiap interaksi dan keputusan. Yang keempat ya, berdoa dan minta pertolongan. Memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan bisa istiqomah. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk meneladani akhlak terpuji dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang penuh kasih dan penuh hikmah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.